Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas Salim Hadi Albana dari program studi ilmu kesehatan masyarakat angkatan 2023 semester 6 pada peminatan K3. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari pada saat praktikum di K3. Baik, jadi saya di sini yang pertama akan menjelaskan terkait dengan materi kursi antropometri, yang mana kursi antropometri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi tubuh manusia dalam posisi duduk, berdiri maupun ada dimensi wajah. Dan untuk parameter yang diukur itu meliputi dimensi duduk, berdiri, dan juga dimensi wajah. Dan untuk cara pengukurannya itu subjek dapat duduk maupun berdiri sesuai dengan prosedur pengukuran dimensi, baik itu wajah maupun berdiri maupun duduk. Lalu digunakan pengukuran kursi menggunakan skala pada kursi secara sistematis. Untuk alat ini tidak memiliki nilai ambang batas secara langsung, tetapi menggunakan pendekatan persentil, yaitu persentil 5, 50, dan 95 dalam perancangan ergonomi. Regulasi yang digunakan yaitu ada ISO 9241. Nah, jika tidak sesuai, dampaknya itu dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung dan juga kelelahan. Pengendalian juga bisa dilakukan dengan desain ergonomis pada kursi yang menyesuaikan dimensi dari tubuh pengguna. Baik, kemudian untuk penjelasan yang kedua itu terkait dengan alat solarimeter, yang mana alat solarimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas dari radiasi matahari, yang mana parameter yang diukur dari alat tersebut yaitu intensitas radiasi dalam satuan watt per meter persegi, jadi bukan hanya radiasi dari sinar UV. Dan untuk cara penggunaan alat itu bisa dilihat pada gambar flowchart yang ada di layar. Kurang lebih itu cara penggunaan alatnya, yaitu dengan menghidupkan alatnya, kemudian sensor diarahkan ke sumber sinar matahari hingga nilai terbaca pada layar alat. Dan untuk nilai ambang batas itu tergantung dari lama waktu paparan yang mengacu pada paparan panas kerja sesuai dari peraturan atau regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2018, yang mana jika melebihi ambang batas dari alat tersebut itu dapat menyebabkan heat stress, dehidrasi, hingga heat stroke, yang mana untuk pengendalian itu dapat dilakukan dengan menggunakan APD seperti topi, sunscreen, dan juga pengaturan waktu kerja atau shift kerja. Baik, untuk penjelasan ketiga yaitu terkait dengan alat ISBB atau WBGT, yang mana alat ini itu digunakan untuk mengukur dari tekanan panas di lingkungan kerja. Dan untuk parameter yang diukur pada alat ini itu meliputi suhu bola basah, suhu bola kering, dan juga suhu bola hitam. Yang mana untuk cara penggunaan alat itu bisa dilihat pada layar. Kami terakan sebuah flowchart yang kurang lebih itu alatnya diletakkan di area kerja dan itu dibiarkan hingga stabil untuk membaca nilai dari WBGT. Dan untuk NAB atau nilai ambang batas itu menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius, itu tergantung dari beban kerja. Tetapi laju metabolisme dari pekerja juga itu mempengaruhi dari penentuan dari nilai ambang batasnya. Jika nilai ambang batas itu sudah melebihi, jika suatu lingkungan kerja itu telah melebihi, itu dapat menyebabkan kelelahan panas hingga heat stroke. Kemudian untuk pengendalian dapat dilakukan dengan istirahat dengan teratur, kemudian hidrasi dengan minum air yang cukup, dan juga dalam lingkungan kerja itu terdapat ventilasi yang baik. Baik, kemudian penjelasan selanjutnya atau penjelasan keempat itu terkait dengan alat spirometer, yang mana alat ini digunakan untuk mengukur fungsi dan juga kapasitas dari paru-paru seorang pekerja, yang mana untuk parameter yang diukur dari alat ini itu meliputi kapasitas paru, kapasitas vital paru, FVC, dan juga FEV1, yang mana untuk cara penggunaan dari alat tersebut itu bisa dilihat pada layar. Terdapat sebuah flowchart yang mana di situ kurang lebih pengguna atau seorang praktikan itu meniup dari mouthpiece alat spirometer, dan juga nanti akan ditampilkan hasil dari pengukuran pada alat spirometer. Nah, kemudian untuk NAB atau nilai ambang batas dari alat ini itu jika base FVC itu sebesar lebih dari 80% dan FEV1 atau FVC itu sebesar lebih dari 75%. Untuk regulasinya itu Balai Hiperkes 2022
Dan juga hygiene perusahaan, ergonomi dan keselamatan kerja itu dari angka lebih dari 80% dan juga lebih dari 75% itu termasuk normal. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari hasil pengukuran seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga tinggi badan. Dan jika tidak normal atau melebihi nilai ambang batas tadi, itu dapat mengindikasi bahwa seseorang pekerja itu memiliki gangguan pernapasan. Dan untuk pengendalian yang bisa dilakukan itu dengan menjaga kualitas udara dan juga menggunakan masker saat bekerja. Baik, selanjutnya untuk penjelasan kelima itu terdapat sebuah alat yaitu sound level meter, yang mana alat ini digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan di suatu lingkungan kerja, yang mana parameter yang diukur itu merupakan intensitas suara dalam satuan desibel. Yang mana untuk cara penggunaan alat bisa dilihat pada layar, itu terdapat sebuah flowchart yang mana alat ini diarahkan ke sumber suara kurang lebih karena terdapat sebuah sensor di alat sound level meter tersebut, dan juga ketika sudah diarahkan ke sumber suara itu akan dapat dilihat hasilnya pada layar. Dan untuk nilai ambang batas itu terdapat regulasi dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang mana 85 desibel itu untuk paparan 8 jam kerja. Nah, jika melebihi angka tersebut itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran hingga tuli. Kemudian untuk pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan earplug atau pengendalian teknis dan juga pembatasan waktu paparan atau shift kerja. Baik, untuk penjelasan selanjutnya atau penjelasan keenam itu terkait dengan praktikum atau praktikum alat dari Aeroqual S500, yang mana alat ini digunakan untuk mengukur kualitas dari udara, yang mana untuk parameter yang diukur itu berupa konsentrasi gas seperti karbon monoksida, ozon, dan juga nitrogen dioksida. Dan untuk cara penggunaan alat itu bisa dilihat pada layar, terdapat sebuah flowchart yang kurang lebih alat itu dinyalakan dan juga sensor akan mendeteksi konsentrasi gas di udara. Dan untuk nilai ambang batas itu mengacu pada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Misalnya untuk karbon dioksida itu sebesar 25 ppm. Dan jika melebihi nilai ambang batas itu dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan, dan untuk pengendalian itu dapat dilakukan dengan ventilasi yang baik dan juga penggunaan respirator. Baik, kemudian untuk yang ketujuh itu terkait dengan alat atau praktikum personal pump air check esensial, yang mana alat ini digunakan untuk sampling udara pada personal dari pekerja itu sendiri. Untuk parameter yang diukur itu merupakan seperti konsentrasi kontaminan udara seperti debu ataupun partikulat-partikulat. Dan untuk cara penggunaan alat itu bisa dilihat pada layar, terdapat sebuah flowchart yang mana kurang lebih itu alat dipasangkan pada pekerja dan juga dihubungkan dengan filter sebagai media untuk samplingnya. Dan untuk nilai ambang batas itu mengacu pada regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2018. Semisal untuk debu total itu sebesar 10 mg per meter kubik, dan jika melebihi nilai ambang batas itu dapat menyebabkan penyakit paru akibat kerja. Dan untuk pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan perubahan pada ventilasi dan juga substitusi pada bahan dan juga penggunaan APD pada pekerja. Dan untuk yang terakhir yaitu terdapat praktikum alat dari reaction timer, yang mana alat ini digunakan untuk mengukur waktu reaksi dari seorang pekerja terhadap sebuah rangsangan. Dan untuk parameter yang diukur itu merupakan waktu reaksi cahaya dan juga suara dalam detik ataupun milidetik. Dan untuk cara penggunaan alat itu bisa dilihat pada flowchart pada layar, yang mana kurang lebih pengguna itu merespon stimulus yang diberikan oleh alat dari reaction timer tersebut. Lalu waktu reaksinya dicatat, yang mana itu untuk mengukur dari nilai ambang batas itu sendiri. Dan untuk regulasinya itu dari Balai Hiperkes 2004, yang mana NAB untuk waktu reaksi normal itu berkisar antara 150 sampai 240 milidetik. Dan jika lebih lambat dari itu dapat memicu atau dapat diindikasikan bahwa dia memiliki kelelahan kerja. Dan untuk pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup dan juga manajemen kelelahan maupun pengaturan dari shift kerja itu sendiri.
Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari beberapa alat pada praktikum K3. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.